Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan luka bakar. Luka bakar merupakan bentuk kerusakan dan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber yang memiliki suhu tinggi. Bisa karena api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Untuk etiologinya, bisa karena faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik karena energi panas, arus listrik, dan radiasi. Faktor kimia karena asam, alkali, atau bahan kimia korosif lainnya. Berikut penyebab dari luka bakar tadi karena suhu tinggi, thermal burn, kimia, elektrik, dan radiasi. Untuk klasifikasinya, ini bisa berdasarkan penyebab, karena api, karena minyak panas, karena bahan kimia yang bersifat asam kuat, luka bakar karena listrik, luka bakar karena radiasi, luka bakar karena ledakan, trauma karena suhu yang sangat rendah atau frostbite. Berdasarkan kedalaman luka bakar, dibagi menjadi 3. Derajat 1 ini superficial, bagian kulit yang terkena ini epidermis, mengalami kesemutan, nyeri, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Bisa karena terkena matahari, terkena api dengan intensitas rendah. Ini contoh gambaran luka pada derajat 1. Derajat 2 atau partial thickness, ini pada bagian epidermis dan bagian dermis. Ini pasien masih merasakan nyeri, sensitif terhadap udara yang dingin. Penampilan lukanya melepuh, dasar luka berbintik merah, epidermis retak, permukaan luka basah, dan terdapat edema. Sedangkan untuk yang derajat 3 atau full thickness, ini misalnya karena terbakar nyala api dan tersengat arus listrik dalam waktu yang lama. Ini bagian epidermis, keseluruhan dermis, sampai sekutan. Ini pasien malah tidak merasakan nyeri ya, karena bagian saraf nyerinya juga mengalami kerusakan. Ini contoh gambaran pada derajat 3. Kedalaman luka bakar dipengaruhi oleh penyebabnya. Berdasarkan berat-ringan luka bakar dikaitkan dengan penyebab. Luka bakar listrik dan kimia menempati urutan pertama, diikuti api, radiasi, minyak panas, dan air panas. Selanjutnya yaitu lama kontak. Lama kontak dengan sumber panas menentukan luas dan kedalaman kerusakan jaringan. Semakin lama kontak, maka kerusakan akan semakin luas dan dalam. Lalu klasifikasi berdasarkan luas luka bakarnya. Berdasarkan luasnya dihitung menggunakan hukum 9 atau rule of 9, yaitu membagi daerah tubuh dengan persentase 9% per daerah tubuh. Ini kepala, bagian belakang atau punggung, bagian depan, bagian tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri. Ini masih pengukuran rule of 9. Regio tubuh tadi dibagi menjadi 9 bagian. Untuk kategori penderitanya, luka bakar ringan. Secara umum, luka bakar derajat 2 dan 3 kurang dari 10% tanpa cedera pada tangan kaki dan perineum. Untuk derajat sedang, ini luka bakar derajat 3 kurang dari 10% tanpa cedera pada tangan kaki dan perineum. Untuk yang derajat 2 dan 3 nya kurang dari 15 sampai 25%. Sedangkan untuk yang luka bakar kritis atau berat, ini lebih dari 20%. Untuk yang kelompok lain selain usia kurang dari 10 tahun dan lebih dari 50 tahun, ini lebih dari 25% itu dikatakan luka bakar yang berat. Ada trauma inhalasi, luka bakar multiple karena listrik ketegangan tinggi, yang lukanya menyebabkan luka bakar pada tangan, kaki, dan perineum. Untuk penata laksanaan luka bakar, fase darurat atau resusitasi segera, perawatan di tempat kejadian atau pertolongan pertamanya mematikan api, mendinginkan luka bakar, melepaskan benda penghalang, menutup luka bakar, mengirigasi luka bakar kimia. Ini memperhatikan airway breathing circulation. Apabila curiga trauma inhalasi, ini dapat menyebabkan acute respiratory distress syndrome. Pasang kateter jika luka bakar luas, pasang NGT. Pencegahan gangguan pernafasan, deteksi penanganan cedera yang menyertai,
penilaian luka dan perawatan pendahuluan, lalu dilakukan pencegahan shock. Untuk materi terkait resusitasi cairan untuk mencegah shock dapat dilihat pada video saya yang sebelumnya. Untuk fase akut intermediate, lanjutannya perawatan luka, hidroterapi kurang dari 30 menit. Ini suhu air dan suhu ruang di pemberian cairan dengan suhu ruang. Lakukan debridumen dan balutan luka. Lalu pemberian antibiotik topikal, graft pada luka, ini cangkak kulit ya. Lalu penata laksanaan nyeri dan dukungan nutrisi. Untuk fase rehabilitasi, ini rehabilitasi fisik dan rehabilitasi psikososial. Komplikasi luka bakar dapat menyebabkan gagal nafas, shock, gagal ginjal akut, sindrom kompartemen, ileus paralitik, ulkus Kerlin, gagal jantung kongestif, sepsis, ARDS, kontraktur, dan gangguan psikologis. Pasien dengan luka bakar dapat menyebabkan gangguan psikologis karena dapat menyebabkan kecacatan ya, sehingga pasien dapat mengalami harga diri rendah. Pengkajian pada pasien dengan luka bakar, biografi, luas luka bakar, kedalaman luka bakar, lokasi luka, masalah kesehatan lain, dan pemeriksaan penunjang. Diagnosa keperawatan pada pasien dengan luka bakar dapat menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, nyeri akut, defisit volume cairan, hipertermi, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, risiko infeksi, ansietas, kerusakan mobilitas fisik, anemia, insufisiensi renal, ketidakseimbangan elektrolit, sepsis, kerusakan integritas jaringan. Untuk tujuan dan intervensi disesuaikan dengan NOC dan NIC. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa diskusi. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa di kolom komentar atau di grup WA. Untuk materi bisa di-download di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.